Om Swastiastu. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Putu Anurada Devi Kalista dari SD Negeri 1 Banyuning, Singaraja. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Timun Mas. Begini ceritanya. Di sebuah desa hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Yem. Ia hidup sebatang kara. Mbok Yem ingin sekali memiliki seorang anak agar dapat merawat dirinya yang sudah mulai tua. Namun itu semua mustahil karena ia tidak mempunyai suami. Setiap hari Mbok Yem pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Pada suatu hari di tengah hutan ia bertemu dengan raksasa yang sangat menyeramkan. Mbok Yem sangat ketakutan. Raksasa itu pun berkata, "Hei perempuan tua, tidak usah takut, aku tidak akan memakanmu. Aku datang hanya ingin memberikan benih ini padamu. Tanamlah dan rawatlah dengan baik, maka kau akan mendapatkan seorang anak. Tapi ingat, setelah umur 17 tahun, anak itu akan menjadi santapanku." Mbok Yem hanya mengangguk dan segera pulang. Setibanya di rumah, ia segera menanam benih itu. Keesokan harinya, keajaiban terjadi. Benih timun itu telah tumbuh dan berbuah sangat lebat. Salah satu buahnya yang paling besar berwarna emas. Mbok Yem memetik timun emas itu. Ketika dibelah, Mbok Yem sangat terkejut. Di dalam timun emas itu ada bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Yem sangat bahagia dan bayi itu diberi nama Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik dan baik hati. Timun Mas juga sangat rajin membantu ibunya. Tahun demi tahun terus berganti. Kini Timun Mas sudah menginjak 17 tahun. Tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras. Mbok Yem segera menyuruh Timun Mas bersembunyi di dalam tempayan air yang kosong. Raksasa itu datang. "Duk, duk, duk. Hei perempuan tua, mana anakmu? Cepat serahkan!" teriak raksasa. "Maaf Tuan, anakku Timun Mas sedang menjual kayu ke kampung." Raksasa itu sangat marah dan berteriak, "Baiklah, aku akan datang seminggu lagi. Jika tidak, rumahmu akan kuhancurkan!" teriak raksasa. Mbok Yem sangat ketakutan dengan ancaman si raksasa itu. Mbok Yem memeluk Timun Mas sambil berkata, "Anakku Timun Mas, ibu tidak akan membiarkanmu menjadi santapan raksasa itu. Ibu akan berusaha untuk menyelamatkanmu, nak." Mbok Yem segera pergi ke gunung untuk menemui seorang kakek sakti. Kakek itu memberinya 4 kantong yang berisi benih mentimun, sebuah duri, sebutir garam, dan sepotong terasi. Pada saat yang sudah dijanjikan, raksasa itu pun datang. "Duk, duk, duk. Hei perempuan tua, cepat serahkan anakmu atau kuhancurkan rumah berserta dirimu. Aku sudah sangat lapar!" teriak raksasa. "Maaf Tuan, anakku Timun Mas sudah ke hutan. Carilah dia di hutan."
kata Boyem berbohong. Pada saat itu, raksasa melihat Timun Mas keluar dari pintu belakang. Ketika hendak menangkapnya, Timun Mas segera berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu pun mengejarnya. Timun Mas segera melemparkan sebutir benih mentimun. Tiba-tiba hutan di sekelilingnya berubah menjadi ladang timun dengan buah yang besar-besar. Raksasa itu pun memakan timun-timun sampai kenyang dan kembali mengejar Timun Mas. Ketika raksasa sudah mendekat, Timun Mas pun melemparkan sebuah duri. Duri tersebut berubah menjadi rimbunan pohon bambu yang tinggi dan runcing. Namun, raksasa itu tetap berhasil melewatinya. Timun Mas segera melemparkan sebutir garam. Garam tersebut berubah menjadi lautan luas dan dalam. Raksasa itu tetap berhasil melaluinya walaupun tubuhnya sudah sangat lelah. Hei Timun Mas, mau lari kemana kau? Aku akan menangkapmu. Dengan penuh keyakinan, Timun Mas pun melemparkan senjatanya yang terakhir, yaitu sepotong terasi. Tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba berubah menjadi lautan lumpur hisap. Raksasa itu tercebur. Ah, tolong! Tolong! Raksasa itu tewas seketika. Timun Mas kembali bertemu dengan ibunya dan bersyukur kepada Tuhan. Timun Mas bertemu dengan seorang pangeran dari negeri seberang. Pangeran itu jatuh cinta kepadanya. Timun Mas dan Boyem diboyong oleh pangeran ke istana dan mereka pun hidup berbahagia. Nah, teman-teman, itulah dongeng Timun Mas. Kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu ingat bahwa orang yang mempunyai niat jahat seperti raksasa akan mendapatkan celaka. Segala rintangan dalam hidup dapat diselesaikan dengan baik jika dilakukan dengan usaha dan kerja keras. Nah, teman-teman, sekian cerita dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om.